أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Di antara kenikmatan yang senantiasa dan sepatutnya untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah memberikan kita umur hingga detik ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan lebih dari itu semua adalah Allah memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan amal saleh, ketaatan yang diwajibkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang tercantum di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud, dan hadis ini hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla subha wa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan dan mendirikan salat subuh, maka sejatinya ia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin hidupnya. Allah jamin di hari itu dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Allah berkahi hidupnya. Allah naungi segala urusannya. Allah yang akan menyelesaikan seluruh polemik kehidupannya. Maka ya ikhwah, jagalah nikmat ini dan bungkuslah nikmat ini, yaitu nikmat hidayah, nikmat amal saleh, dengan keikhlasan hanya mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Apalah arti dari salat kita yang banyak, berjalannya kaki kita menuju rumah Allah di waktu orang tidur, ketika kita tidak membangun amalan ini dengan keikhlasan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi orang-orang yang telah capek beribadah kepada Allah, tapi ia tidak meluruskan niatnya dan membersihkan jiwanya hanya mengharapkan ridha dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kajian kita insyaallah taala adalah kajian kitab. Kita mengambil dari kitab Sabilur Rasyad fi Takriri Masailil I'tiqad, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Ibrahim atau Syekh Ibrahim Ibni Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, yang mana kitab ini berbicara tentang berbagai perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Seperti contoh berbicara tentang tawassul, tabaruk, ngalap berkah, ruqyah, tamimah, jimat atau sihir, perdukunan, dan semisalnya. Tapi kali ini di waktu yang singkat, di pagi hari yang penuh dengan barakah, kita hanya mengambil satu bab aja, yaitu kita akan berbicara tentang tawassul.
Mungkin sebagian kita sudah sering mengkaji tentang masalah tawassul, tapi hakikatnya ilmu ya ikhwah bil mudzakarah wal murajaah. Sejatinya ilmu itu adalah dengan mengulang-ulang dan mempelajari kembali, itu memiliki faedah yang sebelumnya kita tidak akan dapatkan. Sebagaimana para ulama mengatakan, inna fi kullil i'adah faedah. Sesungguhnya setiap pengulangan kita dalam belajar menuntut ilmu agama, di situ ada faedah yang belum pernah kita dapatkan insyaallah taala. Ya. Sebagaimana Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah, seorang ulama Syafi'i, beliau mengulang-ulang kitabnya gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ratusan kali dibaca, dan kata beliau, aku setiap membaca dan mengulang kembali, aku mendapatkan ilmu yang baru yang tidak aku dapatkan dari sebelumnya. Dan itulah hakikat ilmu ya ikhwah. Ilmu itu butuh pengulangan, ilmu itu butuh murajaah. Apalagi dalam urusan akidah, apalagi berbicara tentang Allah dan Rasulnya dan hukum-hukum Islam, maka sejatinya kita butuh dengan yang namanya al-mudzakarah. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tawassul, dan tema kita mungkin kita berikan judul yaitu jenis-jenis atau macam-macam tawassul yang diperbolehkan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, ketahuilah ya ikhwah, ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah, kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sangat lemah tanpa ada campur tangan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya surah Fatir ayat 15, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya kalian itu fakir, butuh kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah sejatinya maha kaya dan maha terpuji. Ini yang pertama ya ikhwan. Yang kedua, bukti kebutuhan kita kepada Allah dan ketergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam perkara hidayah, 17 kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan kita butuh kepada campur tangan Allah. Wabil khusus dalam urusan hidayah, yang mana hidayah itu lebih inti dan lebih agung kita butuhkan daripada dunia dan seisinya. Dan lihatlah jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitahu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu tersesat kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk. Kemudian Allah pun mengatakan, ya ibadi kullukum ja'iun. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua dalam kondisi kelaparan. Semua kita butuh kepada Allah. Kita enggak punya kekuatan, wala hatta kita tidak memiliki kemampuan dengan rizki kita, kita enggak bakal bisa makan ya ikhwah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, illa man at'amtuhu, kecuali aku yang memberikan makan kepada kalian. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arun, wahai hambaku, sesungguhnya kalian sejatinya dalam kondisi tidak berpakaian. Demi Allah, kita lahir di muka bumi ini ikhwah tidak berpakaian ya ikhwah. Siapa yang memberikan kita pakaian? Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan pakaian. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah pakaian kepadaku untuk menutupi aurat kalian. Maka fastaksuni aksukum, maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Dan lihatlah, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Ya ibadi
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, seandainya orang yang paling awal dari Bani Adam sampai yang paling akhir di hari kiamat kelak, dari kalangan manusia maupun jin, mereka berdiri qamu fi sa'idin wahid, mereka berdiri di tanah lapang yang luas, kemudian fasa'aluni, dan mereka meminta kepadaku. Dan ini dalil menunjukkan seluruh manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh dan memiliki hajat masing-masing ya ikhwah. Allah telah mengawali dengan kita butuh hidayah. Allah telah mengawali kita butuh makan. Allah mengawali dengan kita butuh berpakaian, menunjukkan kita lemah, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah Allah Subhanahu wa taala, fasa'aluni, dan mereka semua minta kepadaku. Fa'ataitu kulla insan mas'alatah, maka akan memberikan seluruh kebutuhan manusia, hajat-hajat mereka. Dan itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah dan kerajaan Allah sedikit pun. Seperti hanya yaitu jarum yang dicelupkan ke dalam lautan dan kemudian diangkat, dan setetes yang menetes itulah kebutuhan manusia dari awal penciptaan Adam sampai hari kiamat ya ikhwah. Allah Maha Kaya, Al-Ghaniyul Hamid. Ini yang kedua. Yang ketiga ya ikhwah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dan membuat bab khusus di dalam kitab sahihnya, bab man lam yas'alillah yakhdab alaih. Bab barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Dan ini menunjukkan perbedaan antara Al-Khaliq, sang pencipta, dan Al-Makhluk. Al-Khaliq ketika diminta Allah semakin cinta, Allah semakin dekat. Dan Al-Makhluk semakin diminta dan disambati, semakin ia membenci dan murka. Itu perbedaan antara Khaliq dan Makhluk. Maka oleh karena itu ya ikhwah, Al-Imam Al-Bukhari membuat judul bahasanya Allah murka kepada hamba-hamba yang tidak meminta kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ghafir ayat 40, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, doalah kalian kepada Allah, kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya mereka yang sombong, yang enggan, merasa enggak butuh kepada Allah, yang tidak ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam dalam kondisi terhina. Kemudian jemaah yang dirahmatullah, poin yang terakhir sebelum kita masuk kepada bab, ketahuilah setiap hamba senantiasa berdoa. Itu menunjukkan hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ia tidak berdoa atau enggan untuk berdoa, sejatinya ia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sombong. Oleh karena itu ya ikhwah, ketika ia berdoa kepada Allah, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan lihatlah di dalam surah Al-Baqarah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW di dalam surat ini ikhwah, ayat 186. Ya Rasulullah, Rabbuna qarib fanunaji au ba'idun fanunadi, fa anzalallahu bihadil ayah. Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh? Apakah Allah itu dekat kemudian kita berdoa dengan lirih? Ataukah Allah itu jauh kemudian kita berdoa dengan teriak-teriak, mengeraskan suara kita? Sehingga dengan pertanyaan sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, hal ini Allah turunkan firman-Nya yang sebagaimana Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Berarti di antara adab kita berdoa kepada Allah dengan apa jemaah? Dengan lirih. Allah Maha mendengar ya ikhwan, dan Allah Maha tahu apa yang dalam isi hati kita, dan itu bentuk adab dalam berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari poin-poin ini ya ikhwan, adalah sejatinya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
butuh untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Dengan wasilah. Maka kita bahas jamaah yang dirahmati Allah, poin-poin yang akan kita kaji berkaitan dengan wasilah. Yang pertama adalah ta'rif, definisi wasilah itu sendiri itu apa. Yang kedua akan kita bahas aqsam, macam-macam wasilah itu. Kemudian kita juga akan berbicara tentang syarat wasilah itu diterima. Dan wasilah itu tidak akan diterima tanpa adanya syarat ini. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, at-tawassul, kata Syekh, qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah, at-tawassul fil lughah, tawassul secara bahasa adalah huwa at-taqarrub ila al-ghair bi raghbah. Wasilah secara bahasa adalah mendekatkan diri kepada sesuatu yang lain dengan perasaan keinginan. Itu secara bahasa. Saya ulangi, huwa taqarrub ilal ghair bi raghbah, yaitu mendekatkan diri kepada sesuatu yang lain dengan perasaan keinginan atau sukarela. Wa huwa akhassu minat tawassul, dan definisi secara bahasa tawassul ini lebih khusus daripada tawassul bisa. Adapun tawassul yang akan kita bahas dengan sin, ya, secara bahasa Arab. Perbedaan tawassul dan tawassul itu beda dikit. Tapi kalau kita fahami secara bahasa itu memiliki makna yang berbeda. Adapun tawassul, ya, bisin itu membutuhkan perantara. Adapun tawassul yaitu berhubungan tanpa adanya perantara. Yang membedakan, yang satu membutuhkan perantara, yang satu tidak membutuhkan perantara. Adapun secara syar'i, secara istilah, at-tawassul fi syara' wa at-taqarrub ila Allah bima syara'. Secara syar'i adalah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang telah disyariatkan olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasilah secara istilah itu maknanya sama seperti salat, zakat, as-saum, hajj, umrah, yang mana itu semua adalah ibadah. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita telah memahami bahasa secara bahasa dan secara istilah, di sini kita masuk kepada dalil. Apa dalilnya secara syar'i? Bahwasannya wasilah itu adalah syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya di dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kepada sisinya, yaitu kepada Allah, jalan mendekatkan diri kepadanya. Kita ini hidup disuruh berusaha mencari cara agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilihi, dan berusahalah dan berjuanglah untuk senantiasa di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian selamat
Dengan apa kita selamat? Dengan senantiasa berusaha dekat kepada Allah, dan kemudian kita berusaha untuk senantiasa di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, Ibnu Abbas, Mujahid, Atha, Abi Wa'il, Hasan, Fara wa Abdullah ibni Katsir, ya, Al-Muqri ibni Katsir, pembacanya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, arti wabtahu ilaihil wasilah ay utlubu ilaihil qurba, yaitu mencari, berusaha bagaimana ia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Qatadah rahimahullah mengatakan taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amalu bima yurdi. Hendaknya kalian berusaha untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya dan amal-amal saleh yang telah Allah ridhai. Ya. Oleh karena itu definisi ini atau definisi Al-Imam Al-Qatadah rahimahullah telah disepakati ijma'u para ulama ahli tafsir, yaitu wasilah adalah artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan dan amal saleh dengan apa-apa yang telah Allah ridhai. Kemudian ya ikhwah, dalil yang kedua bahwasannya wasilah itu adalah sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra ayat 57. Allah berbicara tentang orang-orang salihin, orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yaitu mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah dengan penuh mengharap kepada Rabbnya al-wasilah, mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka penuh harap rahmat Allah. Wa yakhafuna adabah, dan mereka penuh rasa takut terhadap adab Allah. Inna adaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya adab Rabb kamu wahai Muhammad, adab yang sangat-sangat perlu ditakuti. Kemudian secara sunnah, dalil di dalam hadis bahwasanya wasilah itu disyariatkan. Ya. Hadis yang masyhur yang telah kita sering dengar bahwasanya wasilah ini disyariatkan ya ikhwah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Kisah tentang 3 orang saleh yang terjebak di dalam gua. Sebagaimana qissatu salasatil ladina au ila ghar fadakhalu fanhadarat sakhrah. Dia tertutup oleh batu yang besar, fasaddat alaihimul ghar. Dan lihat apa perkataan di antara mereka, innahu la yunjikum min hadhihi sahrah illa an tad'u wallahu bisalihi a'malikum. Wahai saudara-saudaraku, itu sahabat-sahabatnya 3 orang ini, sesungguhnya kalian tidak akan diselamatkan dari gua ini ya, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal saleh kalian. Ini wasilah jamaah yang dirahmati Allah. Fatawassalul awwal minhum ilallahi ta'ala. Maka salah satu dari mereka yang pertama, mereka bertawassul kepada Allah bibirri walidai, dengan amalan berbakti kepada orang tua. Wasani bitarkihil lil fahishati ba'dal qudrah. Yang kedua, orang yang kedua meninggalkan fahisyah, perbuatan keji, berzina, dengan memiliki kemampuan ia untuk berzina. Ya, orang kaya, nggak ada yang ngelihat, ya, fasilitas terpenuhi untuk berzina, tapi ia tinggalkan karena Allah, karena takut kepada Allah. Maka ini ia gunakan untuk tawassul kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalis, adapun orang ketiga bi'ta'il ajir ajruhu. Orang yang ketiga adalah memberikan upah kepada pembantunya dan kemudian ia mengembangkannya
tanpa mengharapkan balas budi dari pembantu tersebut. Dan ini juga amal saleh, ya. Dan lihatlah, setiap mereka di akhir tawassul mereka, doa mereka, mereka berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'an wajhik fafarrij anna ma nahnu fih. Ya Allah, jika amalan yang telah aku kerjakan, ya, itu penuh berharap, ikhlas, mengharapkan ridhamu, mengharapkan wajahmu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini ya Allah. Maka fama zalatis sakhrah tanfarij anhum syai'an fa syai'an. Sehingga di dalam hadis itu, tidaklah setiap doa yang dipanjatkan oleh setiap pemuda yang saleh, melainkan Allah bukakan sedikit demi sedikit pintu gua tersebut, dan ia selamat, dan Allah tolong disebabkan ia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, khususnya muallif Syekh Ibrahim, beliau mengatakan hafizahullahu ta'ala, fahadihi thalatha adillatun dallat ala masyru'iyati tawassul. Maka 3 dalil ini, surah Al-Maidah, surah Al-Isra, dan hadis yang di dalam Sahih Bukhari ini, cukuplah bagi kita bahwasanya tawassul adalah sesuatu yang telah disyariatkan, ya. Berarti jangan salah ya ikhwah, orang-orang yang sering kali kita dituduh, ya, orang-orang Wahabi itu, ya, nggak seneng tawassul. Nah, kita mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi lihat, kita akan berbicara secara detail tawassul bagaimana dulu ya. Tawassul yang seperti apa ya, dan kata Syekh, ilallahi min salasati wujuh, ya. Dan dalil ini memiliki sudut pandang 3 hal. Yang pertama, adapun dalil surah Al-Maidah itu adalah perintah Allah agar kita bertawassul. Apa kata Allah? Wabtahu ilaihil wasilah. Ya, hendaknya kalian berusaha mencari bagaimana cara kalian mendekatkan diri kepada Allah. Ini perintah Allah agar kita melakukan wasilah, tawassul. Yang kedua ya ikhwah, dalil yang kedua di dalam surat Al-Isra, Allah mengabarkan kepada kita tentang ciri orang saleh. Ciri orang saleh itu bagaimana? Bertawassul ya ikhwah. Bertawassul. Ala ikhbarillahi an ibadihi salihin biibtighaihimul wasilah. Mereka berusaha untuk senantiasa berwasilah. Dan adapun dalil yang ketiga, hadis Nabi SAW adalah ketika orang bertawassul, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, apa buahnya? Apa hasilnya? Istijabatullah lil mutawassilin wa tafriji anhum bitawasulatihim. Subhanallah. Orang yang senantiasa mendekatkan diri dengan tawassul, Allah akan mengijabahi permohonannya, pendekatan dirinya, dengan Allah membukakan jalan keluar dari seluruh permasalahannya, sebagaimana contoh di dalam hadis. Maka ini dalil yang kuat membuat kita semangat untuk bertawassul. Tapi sekali lagi, tawassul adalah ibadah, sebagaimana salat, puasa, zakat. Sehingga ibadah secara dalil, secara keumuman itu memiliki syarat yang harus kita penuhi. Syarat ibadah yang harus kita penuhi agar Allah ridha dan menerima amal saleh kita, ibadah kita, ada berapa jamaah? 2. Apa itu jamaah? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil secara umum, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka ketika kita berbicara salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, kita salat harus seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kita berbicara haji dan umrah, khudu anni manasikakum, tunaikanlah, ambillah dariku manasikul hajj, tuntunan cara bagaimana haji dan umrah. Maka begitu pula dalam urusan wasilah, bertawassul, kita harus mencontoh bagaimana Allah dan Rasulnya telah mensyariatkannya. Maka ini syarat yang harus dipenuhi agar kita beribadah, bertawassul diterima oleh Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fal wasilatul lati amara Allah an tabtaghi ilaih wa akhbara an malaikatihi wa anbiya'ihim annahum yabtaghunaha ilaih hiya ma yataqarrabu bihi ilaihi minal wajibat wal mustahabbat. Sejatinya tawassul wasilah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita upayakan ya untuk meraihnya. Dan ini telah dikabarkan oleh para malaikat, para nabi, ya, mereka semua telah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang wajib maupun sesuatu yang dianjurkan. Kemudian ya ikhwah, poin berikutnya. Setelah kita tahu definisi secara bahasa, kita tahu secara istilah, kita tahu ada dalilnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah, bahwasanya wasilah adalah sesuatu yang disyariatkan. Kita berbicara tentang jenis-jenis atau macam-macam wasilah. Kata Syekh, yanqasimu tawassul bi'tibari hukmihi ila qismain. Terbagi tawassul secara hukumnya itu terbagi menjadi dua. Ya. Jika dilihat secara hukum, tawassul itu terbagi menjadi dua ya, tawassul masyru' wa tawassul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Cukupkanlah kita berbicara tawassul yang diperbolehkan. Ketika kita berbicara tawassul yang diperbolehkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka itu cukup kita untuk membantah syubhat-syubhat kaum muslimin yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kita yang pertama ya, bagian yang pertama, at-tawassul masyru' haqiqatuhu wa aqsamuhu. Tawassul yang disyariatkan, hakikatnya dan macam-macamnya. Hakikatnya, sejatinya tawassul yang disyariatkan adalah wat taqarrub ilallah, taqarrub lillah bima syara'a min ta'at, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang disyariatkan dari amalan-amalan ketaatan. Ma'a ikhlasin niyah, dengan mengikhlaskan niat kepada Allah, wal mutaba'atu fihi li Rasulillah, dan mengikuti di dalam tawassul tersebut ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembagian tawassul masyru'. Macam-macam jenis-jenis tawassul yang disyariatkan ya ikhwah. Yang pertama, tawassul amun bi kulli anwa'it ta'at wal qarb. Terbagi menjadi dua ya ikhwah. Tawassul itu yang disyariatkan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tawassul secara umum. Yang kedua, tawassul secara khusus. Jadi tawassul yang disyariatkan itu terbagi menjadi dua. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Yang secara umum bagaimana? Yang secara umum kata Syekh, wa yashmulut taqarrub bi kulli anwa'it ta'ah. Tawassul yang secara umum adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, dari perkara yang wajib maupun yang dianjurkan. Seperti contoh ketaatan dalam perkara hati. Apa aja amalan-amalan hati ikhwah? Ikhlas. Orang ikhlas sejatinya sedang mendekatkan diri kepada Allah. Takut kepada Allah, khauf, roja, mengharap kepada Allah. Tawakkul, bertawakal, bersandar diri kepada Allah. Mengagungkan Allah. Ini adalah amalan hati yang bisa digunakan untuk bertawassul kepada Allah. Atau amalan anggota tubuh seperti salat, sedekah, jihad, puasa,
haj, wal umrah dan semisalnya. Atau amalan perkataan, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, zikir, dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah, al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, as-salam, menyebarkan salam. Ini adalah amalan ketaatan dari segi perkataan. Maka ini semua ya ikhwah, kata Syekh, ini adalah semua contoh bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang secara syar'i. Dan ini masuk ke dalam lafaz secara umum di dalam firman Allah yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan berusahalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Amal saleh. Ini tawassul secara umum. Adapun tawassul secara khusus, tawassul yang secara khusus tidak lain adalah yang dijelaskan oleh para ulama, tawassul khas fi babid du'a wat talab. Tawassul secara khusus adalah tawassul dalam perkara doa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikenal dengan tawassul al-khas, tawassul yang secara khusus. Kalau tadi amalan-amalan ketaatan adalah tawassul secara umum, tapi ini secara khusus. Wa huwa tawassal al-'abd li rabbih fi maqamid du'a wa talab bima huwa arja fi ijabatillah. Maka tawassul ini adalah tawassul mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya dengan kedudukan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat diharapkan untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Makanya orang berusaha dengan amal soleh tanpa doa, ada artinya jemaah? Gak ada artinya. Maka kemungkinan besar Allah kabulkan urusan kita, permohonan kita dengan adanya doa dan meminta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, dari kecil kita sudah diajarkan oleh Rasulullah, Ibnu Abbas dan kita semua untuk senantiasa meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan doa dan meminta kepada Allah dalam urusan tawassul secara khusus ini memiliki gambaran jemaah. Iddatus surah, memiliki beberapa gambaran. Dan ini ada beberapa macam. Ini sampai jam berapa Ustaz Ali? Jamaah sampai jam berapa? Jangan sampai entar selesai kajian ada, waduh kajian nih kena kemarin. Suruk jam berapa jamaah? Ittifaq, nggak apa-apa nih sampai suruk. Sepakat jamaah yang dirahmatullah. Nah, soalnya sebagian masjid kadang-kadang ada yang jamaah lek subuh ini macam-macam jamaah yang dirahmatullah. Tapi ini hari Ahad, hari utlah ijazah jamaah yang dirahmatullah. Nah, jam berapa? Jam 5.37. Absyir. Kita sepakati jamaah. Nah, kita berbicara gambaran-gambaran tawassul secara khusus, yaitu doa dan permohonan atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu iddatu suwar. Gambaran contoh yang pertama, tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini umum, ini sering kita dengar, ini maklum, sering kita ketahui, berdoa dengan tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. At-tawassul lillah bi asma'ihi wa sifatihi. Dalilnya apa? Di dalam surat Al-A'raf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, bahkan yang terbaik, maka berdoalah dengannya. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka bermohonlah kepadanya
dengan menyebut nama Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka kelak akan dibalas oleh Allah ya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini dalil ya ikhwah, anjuran kita untuk berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Amara ibadahu an yas'aluhu bi asma'ihi wa sifatihi. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa meminta berdoa ya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Fafataha lahum babad du'a, maka Allah membuka pintu amalan berdoa. Raghaban wa rahaba liyadkurhu da'i bi asma'ihi wa sifatihi fayatawassalu ilaihi biha. Dan ia bermunajat, berdoa kepada Allah dengan perasaan takut dan mengharap ya. Sebagaimana ia berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya, dan ia pergunakan untuk bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah. Walihada kana afdalud du'a wa ajwabuhu ma tawassala fihi da'i ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Oleh karena itu, sebaik-baik doa adalah dan secepat-cepat jawaban adalah ketika ia bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin irhamni. Ya Tawwab, Ya Ghafurur Rahim ighfirli. Maka ini ikhwah, amalan-amalan ini atau tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini lebih mempercepat doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berusaha sebelum kita meminta hajat-hajat kita, kita bertawassul dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan ini harus kita biasakan. Kadang-kadang kita langsung tancap gas, langsung minta apa yang kita butuhkan, padahal Allah cinta dengan yang namanya pujian. Allah suka dengan pujian yang datang dari hambanya sebelum ia meminta hajatnya. Dan lihatlah ya ikhwah, bukti-bukti yang sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran, kebiasaan para nabi dan para rasul. Mereka senantiasa berdoa dengan nama-nama Allah. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan sampai 129. Antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna ya innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Lihat ya ikhwah, adabnya para nabi dan para rasul ketika mereka berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama? Lihatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ini, mereka bermunajat kepada Allah dengan menggunakan nama Allah, Rabbana, ya Rabb. Dan ini nama yang paling indah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh, dengan bi'idhafati dhamir jama' mutakallim, yaitu dengan huruf na, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, ya Allah. Ini mengandung apa? Dengan menggunakan dhamir jama' mutakallim, mengandung pengakuan keagungan rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat, kebaikan, pertolongan, rizki, nikmat, kehidupan, keberkahan illallah azza wa jal. Rabbana taqabbal minna.
Maka ini luar biasa ya ikhwah. Dan antum renungi firman ini ya ikhwah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Begitu pula ya ikhwah, firman Allah, Nabi Sulaiman dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga berdoa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Lihatlah doanya Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, ampuni aku dan berikanlah aku anugerah kerajaan yang mana kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh setelahku. Kerajaan yang paling mewah, paling istimewa hanyalah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia menggunakan kata Ar-Rabb dan juga menggunakan kata Al-Wahhab. Ya. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Derma, Allah Maha Pengasih. Dia sehingga ya Rabbi habli, ya Allah berikanlah kepadaku, anugerahkan kepadaku. Sebagaimana doa yang sering kita baca ya ikhwah, doa yang dipanjatkan orang-orang yang beriman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lihat ya ikhwah, semua doa orang-orang saleh, orang-orang yang beriman dari kalangan nabi, kalangan rasul, semua yang senantiasa bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan, condongkan kami kepada kesesatan ya Allah, dan berikan petunjuk kepada kami dan karuniakan kepada kami rahmat di sisimu, dan sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kemudian ya ikhwah, di dalam hadis dalil anjuran kita berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Mas'ud ya. Dan hadis ini dikenal dengan hadis doaul karb, doa ketika dalam kondisi terkena masalah. Ada di antara antum yang nggak punya masalah jemaah? Uripnya zen, royid, ta'annas, ada jemaah? Nggak ada. Pasti setiap kita punya masalah ya. Dan inilah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah ibni Mas'ud. Rasulullah SAW mengatakan, ma asaba ahadan qattun ham wala hazan. Tidaklah setiap hamba yang terkena perasaan galau, kesedihan, kemudian ia membaca doa Allahumma inni abduk, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdik, aku adalah anak dari hambamu. Ibnu ammatik, anak dari hamba wanitamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku dalam genggamanmu. Madin fi hukmu, semuanya telah dalam ketetapanmu. Adlun fi qada', dan ketetapanmu, hukummu penuh dengan keadilan. As'aluka bi ismin walak, aku memohon ya Allah dengan seluruh nama-namamu ya Allah. Samaita bihi nafsak, dengan nama yang telah engkau namakan sendiri. Au allamtahu ahadan min khalqik, dan dengan nama yang telah engkau ajarkan kepada salah satu dari hambamu ya Allah. Au anzaltahu fi kitabik, atau telah yang engkau turunkan kepada Al-Quran atau kitabmu ya Allah. Au ista'sarta bi fi ilmil ghaib, atau yang telah engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu ya Allah. Antaja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, engkau jadikan ya Allah Al-Quran sebagai penyejuk jiwaku ya Allah, dan cahaya untuk hatiku ya Allah, dan sebagai pelipur lara kesedihanku ya Allah, dan penghilang segala permasalahan gundah gulanaku ya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Illa adhaballahu hammahu, kecuali orang yang berdoa dengan doa ini, Allah akan hilangkan permasalahan gundah gulana dan kesedihannya. Wa haznahu wa abdalahu makanahu faraja, dan Allah gantikan dengan jalan keluar ya ikhwan. Allah gantikan dengan jalan keluar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Masih banyak sekali dalil-dalil ya ikhwah, yang kita dianjurkan untuk bertawassul, berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua
gambaran yang kedua dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita bertawassul dengan doa. Yang kedua adalah tawassul kepada Allah dengan kerendahan hati kita dan kemiskinan kita dan kefakiran kita. Kalau kita butuh kepada Rabbul Alamin, ya, kalau kita butuh kepada Rabbul Alamin. Sehingga kata Syekh, at-tawassul lillah bidullil abdi wa fakrihi wa hajatihi li rabbih, yaitu bertawassul kepada Allah dengan merendahkan diri, menghinakan diri, dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jarang sekali para ulama menjelaskan secara detail, ya. Disampaikan. Yang sering kita dengar adalah tawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, bertawassul dengan amal saleh. Maka ada tawassul, ya, yang dianjurkan oleh Allah adalah merendahkan diri kita, menghinakan diri kita, menunjukkan kelemahan kita. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalilnya apa? Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang seperti ini, ya ikhwah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, ya ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka, yaitu ibadur rahman, orang-orang yang saleh, mereka itu bergegas untuk beramal-amalan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut, merendahkan diri kepada Allah dan penuh mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka berdoa penuh dengan kekhusyuan, ya. Penuh merasa dengan merendahkan, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Imam Al-Mujahid? Wa kanu lana khashi'in mutawadi'in, yaitu mereka adalah orang-orang yang tawadu, ya. Mutadallilin, yaitu orang-orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, fa inna Allah Subhanahu wa taala madaha fi kitabi al-mukhbatin lah wal munkasirina li'azamatihi. Sesungguhnya Allah telah memuji di dalam Al-Quran orang-orang yang tersembunyi, orang-orang yang hatinya pecah ketika dalam kondisi kesendirian, ya ikhwah. Hancur hatinya karena melihat dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal khadi'in, orang-orang yang dalam kondisi sendiri, dalam kondisi tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memuji orang-orang seperti ini, ikhwah. Dan ini termasuk tawassul yang bisa kita lakukan dalam kondisi sendiri, merendahkan diri kita, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah jamaah yang dirahmatullah, ini juga amalan para rasul. Banyak sekali para rasul menghinakan diri-diri mereka. Para nabi menghinakan diri-diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertawassul kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ini. Contohnya adalah di dalam surah Al-Anbiya ayat 90 yang tadi kita baca. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kana yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Maka kami kabulkan doa mereka, yaitu doanya Nabi Yahya alaihissalam, yang mana mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar istrinya mengandung seorang anak, ya, mengandung seorang anak. Sehingga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah
mengatakan, lihatlah yang dilakukan oleh Yahya, ya, dengan kalimat raghaba, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan para nabi yang lain. Ketika ia berdoa, dia mengagungkan Allah dengan rasa takut, padahal ia butuh pertolongan Allah. Seperti contoh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam dalam kondisi darurat, jemaah, terjepit, terkena penyakit, diasingkan oleh orang, gak ada orang yang mau dekat. Subhanallah, lihat doanya ya ikhwah. Saking mengagungkannya Allah dan menghinakan diri kepada Allah, doanya ya ikhwah, qala innama ashku basti wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku ya ikhwah. Dan aku mengetahui dari Allah lah apa yang tidak aku ketahui. Allah yang maha tahu apa yang tidak aku ketahui. Lihatlah ya ikhwah, Nabi Yakub tidak berdoa dengan langsung meminta hajatnya, tapi ia malu, takut dan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sesuai dengan hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Kita persingkat ya ikhwah karena tinggal 2 menit. Sesuai dengan hadis yang dari Ummul Mukminin, bahwasannya sebab turunnya ayat surah Al-Mujadilah, ya, ada sebuah kisah ya ikhwah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ya, qalat Aisyah tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai' inni la asma'u kalaman Khawla bint Tha'labah. Kata Aisyah, Maha suci Allah yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Sungguh aku pernah mendengar perkataan Khawla binti Tha'labah, seorang sahabiyah ya ikhwah. Wa yakhfa 'alayya ba'dahu wa hiya tashtaki. Yang mana suatu hari Khawla ini datang ke Rasulullah mengeluhkan dan mengadukan permasalahannya tentang masalah rumah tangga. Jadi ibu-ibu yang mendengarkan ya ikhwah, masalah rumah tangga ibu-ibu bukan cuma ibu-ibu yang mendapatkan, tapi ternyata sahabiah juga punya masalah rumah tangga. Wabil khusus masalah seorang suami. Khawla ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tashtaki, mengeluhkan suaminya, tashtaki zaujaha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang suaminya yang kurang menunaikan hak-hak istrinya. Suami yang karepe dewe bahasanya, karepe dewe, yang tidak menghargai seorang istri, yang tidak mempergauli dengan cara yang baik, ya. Tapi Aisyah tidak mendengarkan secara jelas, yang pasti dia mengeluhkan tentang suaminya. Wahya taqul, dan ia mengatakan, ya Rasulullah, akala syababi ya Rasulullah, suamiku telah memakan masa mudaku. Perhatikan ya ikhwah, keluh kesah dari seorang istri. Ya Rasulullah, akala syababi, suamiku telah memakan masa mudaku. Wa nasartu lahu batni, dan ia telah mengisi rahimku. Maksudnya darinya lah aku melahirkan anak-anak. Ya, dan lihat wanita-wanita ya ikhwah, telah mengabdi kepada suaminya. Ia habiskan masa mudanya untuk menikah. Ia habiskan masa mudanya untuk melahirkan anak-anak kita. Dan lihat fisik mereka berubah ya ikhwah. Ya Rasulullah, aku lakukan itu semua hatta idza kabirtu sinni, sampai aku telah menua dengannya. Aku mengabdi bersamanya, aku berkhidmah kepadanya. Wan qata'a waladi, dan ia tidak bisa lagi memberikan anak kepadaku sampai aku tua dan ia pun tua, sama-sama sudah tidak bisa memberikan anak kepadaku. Dhakhara minni, aku telah mengeluhkan
kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaik. Lihat ya ikhwah, dia bertawassul dengan kelemahan dia. Ya Allah, aku lemah ya Allah, aku sudah habiskan umurku, aku sudah melahirkan anak-anakku ya Allah, aku telah mengabdi kepadanya ya Allah, aku keluh kesahkan kepadamu ya Allah, aku curahkan kepadamu. Fama barihat hatta nazala Jibril. Tidak butuh waktu lama, Allah turunkan firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala katakan, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada suaminya dan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya ikhwah, perbedaan wanita salihah, sahabiyah dengan wanita-wanita di zaman ini. Mereka ketika melihat kekurangan suami-suaminya tidak menunaikan hak-haknya, apa yang mereka lakukan? Cerita ke sana sini ya ikhwah. Bojoku koyo ngene, bojoku koyo ngene. Bahkan naudzubillah min dzalik, di zaman ini ya ikhwah, mereka menceritakan di media sosial, aku sedih, aku capek, hidupku seperti ini, aku telah mengabdi. Subhanallah. Maka ya ikhwah, selamatkanlah anak-anak kita, putri-putri kita, agar memiliki jiwa-jiwa sahabiyah. Selamatkanlah ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, saudari-saudara kita, untuk senantiasa meminta permohonan kepada Allah, bukan meminta pertolongan belah kasih dari makhluk. Karena demi Allah ya ikhwah, kezaliman suami kita, kezaliman pasangan hidup kita, Allah akan membalasnya ya ikhwah. Wa ma bidzallami lil abid. Allah enggak bakal berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah akan berlaku adil ya ikhwah. Lihat kata para ulama, wanita ini tidak mendikte Allah. Wanita ini, ya Allah, suamiku telah zalim kepadaku, lakukanlah, potong tangannya ya Allah, putus kakinya ya Allah, berikanlah kecelakaan baginya. Lah, dia tidak mendikte Allah Subhanahu wa taala, tapi ia mengatakan, Allahumma inni ashku ilaik. Ya Allah, aku keluh kesahkan kepadamu ya Allah, aku minta keadilanmu ya Allah. Allah yang akan memberikan hukuman, antara hidayah atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwan, ini diantara contoh agar kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul. Kemudian diantara tawassul yang lain, ya insyaallah taala, jika berkenan Allah takdirkan, kita akan membahas ya di waktu yang lain Ustaz Ali ya. Allah takdirkan kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Kita juga akan berbicara tentang tawassul mamnu', tawassul yang tidak diperbolehkan secara syariat. Bismillah. Adapun tadi yang kita bahas adalah tawassul yang diperbolehkan secara syariat, yang bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah ciri para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Ini datanya dari diri pribadi dan sedikitnya ilmu, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.